Hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kita nikmati sebagai orang-orang percaya untuk datang di hadirat-Nya, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, tak terasa 1 bulan sudah kita lalui dan kita berada di bulan yang baru. 1 bulan lagi kita masuk Desember, kemudian berganti tahun. Itulah kehidupan, dan jika kita bisa menikmati walaupun dengan penuh keterbatasan, tidak sebebas sebelumnya daripada Tuhan. Jadi tetap kita bersukacita, berbahagia. Nah, sesungguhnya perjalanan hidup kita ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, satu hal yang seharusnya yang perlu menjadi pergumulan umat manusia adalah bukan masalah hidup saat ini, karena hidup saat ini ada batasnya. Ya, paling kuat 70, bonus 10, 80 tahun. Ya, selebihnya penderitaan. Ya, jadi hanya 80. Tetapi ada yang selama-lamanya. Ya, itu yang harus dipikirkan sesungguhnya, digumuli dan dipastikan selagi kita hidup. Apakah kita akan masuk ke tempat yang bahagia itu, kehidupan yang abadi itu, atau sebaliknya masuk di dalam siksaan yang abadi. Tema kita hari ini adalah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini dikerjakan oleh orang yang selagi hidup. Kalau orang sudah meninggal, tidak bisa lagi dia mengerjakan sesuatu dalam pergumulannya, karena sudah mati, nggak bisa lagi. Ya, apakah dia bisa masuk surga atau tidak, bisa masuk dalam kehidupan yang abadi atau tidak, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini pergumulan kita. Selagi hidup harus ada satu kepastian. Jika kita sudah meninggalkan dunia ini, adakah kita nanti masuk ke dalam hidup yang abadi itu? Pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat LCD atau Alkitabnya. Firman Tuhan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup tidak akan masuk dalam penghukuman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini kenyataan yang akan dialami oleh semua manusia. Apakah dia ada di dalam hidup atau di dalam penghukuman atau di dalam maut. Ya, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya semua manusia karena sudah berdosa pasti ke dalam maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kasih Bapa, Ia mengutus putranya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus ada di bumi bersama dengan murid-murid, Dia menyatakan siapakah dirinya sesungguhnya. Ya, Dia tadi berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataan Yesus, mendengar kesaksian Yesus, ya, dan percaya kepada Dia, percaya kepada Allah, kepada Bapa yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, tidak akan masuk neraka, ya, tetapi memperoleh hidup yang kekal, pasti masuk surga. Ya, menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ya, manusia memang hanya dapat pindah, ya, dari maut
kepada hidup yang kekal melalui karya Yesus Kristus. Hanya melalui karya Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, yang olehnya manusia itu masuk kepada kehidupan yang abadi. Tidak bisa ya selamat di luar daripada Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa karya keselamatan bagi umat manusia hanya melalui Kristus? Kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal 5 akan kita lihat. Ya, supaya kita jangan bimbang dan jangan sampai digoncang oleh ajaran-ajaran yang muncul, yang hendak menyesatkan kita, yang hendak membawa kita keluar daripada iman yang sudah kita pegang, yang sudah kita percayai. Ya, kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah mengapa hanya melalui Yesus Kristus. Ya, pertama adalah pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah sendiri. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus, itulah yang dibuat oleh Allah sendiri. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya dari dirinya saja, tetapi Allah Bapa yang mengutus dia. Di ayat 19 berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, yaitu Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sesuatu yang dilakukan oleh Yesus telah dikerjakan oleh Bapa, dan Yesus melihat Bapa mengerjakannya. Ya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi kalau Yesus berkata, ya apa yang dia katakan dan orang percaya dengan apa yang dikatakan. Kalau Yesus berkata ikut aku dan orang yang mendengar, ya mengikut Yesus. Kalau orang yang percaya Yesus selamat, pasti selamat. Karena Yesus mengatakan sesuatu yang sama dengan yang Bapa katakan. Yesus mengerjakan sesuatu yang memang dikerjakan oleh Bapa sendiri. Jadi Yesus Tuhan yang mengatakan sesuatu, yang berbuat sesuatu, hendaklah kita percayai supaya kita beroleh kehidupan itu. Di ayat 20 berbunyi demikian. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sesungguhnya ketika Yesus melakukan tanda-tanda ajaib mujizat itu, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan itu. Dengan melihat itu tentu kita heran. Orang-orang pada saat itu harusnya heran. Murid-murid jadi heran, ini siapa? Kok bisa mengerjakan pekerjaan ini? Menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa. Wow. Apa yang dikerjakan sangat luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Pekerjaan Allah sendiri. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Wow. Yesus membangkitkan orang mati. Menghidupkan kembali. Nah, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ada contoh ya dalam Alkitab. Yang ketika Yesus mengatakan bangun, yang sudah mati bangun. Satu contoh Lazarus yang sudah 4 hari. Ya kata saudaranya, dia sudah berbau. Bagaimana mungkin dia akan hidup? Yesus bilang, jika kau percaya bahwa orang bisa bangkit, ya kami percaya ada kebangkitan. Nah, kebangkitan yang dimaksud di hari yang akan datang. Tapi Yesus berkata, enggak sekarang. Kalau kau percaya, gulingkan batu itu. Dan Yesus berkata, Lazarus keluar. Yang sudah mati 4 hari. Keluar. Ya. Tetapi juga berbicara kepada kehidupan yang akan datang. Jadi kalau Yesus berkata, orang yang percaya kepada perkataannya,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang itu akan masuk dalam kehidupan yang abadi. Jelas, iya dan amin. Karena dia